Berita hari ini mengejutkan banyak orang. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan perundingan rahasia dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Setelah itu Prancis secara resmi mengumumkan akan mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke wilayah Teluk Persia. Tujuan Emmanuel Macron adalah membuka kembali aktivitas di Selat Hormuz, sesuatu yang sejauh ini bahkan Donald Trump belum berhasil lakukan. Menariknya, pada saat yang sama, Trump terus mengkritik para mitranya, sementara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyerukan deeskalasi karena perang sangat mempengaruhi ekonomi Inggris. Namun, Keir Starmer tetap menyiapkan kapal induk Inggris untuk dikirim ke wilayah itu sebagai antisipasi. Sementara itu, Donald Trump sendiri menyatakan bahwa dia tidak berniat mengirim pasukan darat ke Iran. Lebih tepatnya, dia menyatakan bahwa dia bahkan belum mendekati pembahasan soal itu, apapun artinya. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Presiden Prancis Emmanuel Macron tampaknya memutuskan terlibat perang melawan Iran, meski dengan cara yang agak aneh. Berikut penjelasannya. Macron menyatakan bahwa ia telah melakukan percakapan dengan rekannya dari Iran, Masoud Pezeshkian. Mereka membahas situasi Timur Tengah dan tindakan Iran. Berikut kutipan pernyataan Macron. Saya telah berbicara dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan menekankan pentingnya Iran segera menghentikan serangan di kawasan. Iran juga harus menjamin kebebasan pelayaran dengan menghentikan penutupan de facto Selat Hormuz. Begitu juga, selain itu, Macron juga menambahkan bahwa ia sekali lagi menyatakan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan program nuklir dan balistik Iran, serta seluruh spektrum aktivitas destabilisasi di kawasan yang menjadi penyebab krisis saat ini. Satu kutipan lagi. Hari ini, seperti belum pernah sebelumnya, sangat penting untuk menemukan solusi diplomatik atas masalah-masalah penting ini, mengakhiri eskalasi, dan menjaga perdamaian. Kami sepakat untuk tetap berkomunikasi. Perlu segera saya sampaikan, hari ini juga muncul berita bahwa Donald Trump menelepon Vladimir Putin. Mereka berbicara hampir 1 jam tentang perang Rusia-Ukraina dan konflik di Iran. Namun, kabarnya yang dibahas adalah agar Rusia tidak membantu Iran dan sebagai imbalannya, Trump akan mengizinkan Putin berdagang minyak Rusia yang kotor itu. Mari kembali ke Macron. Panggilan telepon Macron kepada Presiden Iran mengejutkan Amerika karena Trump sudah menyatakan tidak akan ada kesepakatan lagi dan hanya menunggu kapitulasi Iran. Namun di sini, sekutu terdekat malah bernegosiasi dengan Presiden Iran. Namun, tampaknya Eropa siap bertindak terpisah dari Amerika, setidaknya sebagian, dan itu ada alasannya. Dan di sini, saya akan memberikan satu contoh yang sangat jelas. Seperti yang diketahui hari ini, delegasi pejabat tinggi Italia yang lebih dekat dengan ideologi Trump dibandingkan kebanyakan di Eropa berada di Dubai pada hari pertama perang di Timur Tengah. Di delegasi Italia bahkan ada Menteri Pertahanan. Nanti Anda akan paham kenapa saya menyoroti Menteri Pertahanan. Delegasi ini tiba di Dubai untuk negosiasi dan terkejut saat rudal serta drone Iran melintas di atas kota itu. Ternyata, bahkan mitra Eropa yang paling dekat dengan Donald Trump pun tidak tahu bahwa Donald Trump memulai perang melawan Iran. Padahal dalam kerangka NATO, dia seharusnya memperingatkan hal itu. Di sini saya ingatkan, pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel mulai membombardir Iran untuk membatasi ambisi nuklir Teheran dan menghancurkan persenjataan rudalnya. Iran telah kehilangan kepemimpinan. Lebih dari seminggu sejak operasi dimulai, pertempuran masih berlanjut. Hari ini Trump menyatakan bahwa tentara rela 4-5 minggu lebih cepat dari jadwal perang. Sementara itu, Trump sudah menyatakan bahwa dia menuntut kapitulasi total dari Iran. Dia juga menginginkan pergantian total kepemimpinan negara dan sudah punya beberapa kandidat untuk pemimpin tertinggi Iran. Meskipun di Iran sudah terpilih pemimpin tertinggi yang baru, dia adalah Mojtaba Khamenei. Trump menyatakan tanpa persetujuan Washington, pemimpin baru tak akan bertahan lama. Disinilah kebingungan muncul. Sebelumnya dilaporkan Amerika Serikat dan Israel mempertimbangkan mengirim pasukan khusus untuk merebut cadangan nuklir negara itu. Namun Trump sendiri hari ini membantahnya. Lebih tepatnya, dia mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu.
Trump menyatakan AS belum memutuskan soal pengiriman pasukan khusus untuk merebut senjata nuklir Iran. Kami belum mengambil keputusan apapun mengenai hal itu. Kami bahkan belum mendekati keputusan tersebut. Donald Trump juga mengaku tidak puas atas terpilihnya Mojtaba Khamenei yang berusia 56 tahun sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Namun, Trump tidak lagi mengulangi ancamannya untuk melenyapkan penerus Ali Khamenei. Pemimpin Amerika itu menolak mengungkap rencananya pada Mojtaba Khamenei. Sekarang mari kembali ke Emmanuel Macron, topik awal kita. Dia menyebut Prancis sedang siapkan misi yang sepenuhnya defensif untuk memulihkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz yang ditutup akibat serangan Iran pada kapal tanker selama Perang Al-Sailem dan Israel melawan Teheran. Emmanuel Macron hari ini mengunjungi Siprus yang pekan lalu diserang drone Iran di pangkalan militer Inggris. Presiden Prancis mengatakan hal ini akan dilakukan bersama, dan selanjutnya saya kutip pernyataan Emmanuel Macron. Kami sedang menyiapkan misi yang sepenuhnya defensif untuk mengawal kapal sipil. Tujuannya, segera setelah fase kritis konflik berakhir, memastikan pengawalan kapal kontainer dan tanker agar pelayaran di Selat Hormuz pulih bertahap. Paris akan mengirim 8 kapal perang, 1 gugus kapal induk, dan 2 kapal induk helikopter ke wilayah itu. Saat ini di timur, satu-satunya kapal induk Angkatan Laut Perancis, Charles de Gaulle, sudah tiba di Mediterania Timur. Seperti kata Macron, rencana misi yang disiapkan sudah disepakati para mitra. Ia menambahkan Perancis kembali mengambil posisi yang sepenuhnya defensif bersama negara-negara yang diserang Iran, serta memastikan deeskalasi di kawasan. Satu kutipan lagi, kami berupaya menjamin kebebasan, pelayaran, dan keamanan maritim. Namun di sini penting untuk dicatat, berapa kali pun Emmanuel Macron mengulangi bahwa ini adalah misi yang murni bersifat defensif. Ia lupa dengan siapa sebenarnya ia berurusan. Faktanya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, sudah menyatakan bahwa misi yang diumumkan oleh Macron tidak akan membuka Selat Hormuz yang dilalui oleh setidaknya 20% ekspor minyak dunia, berikut kutipan Larijani. Sulit untuk menjamin keamanan di Selat Hormuz dalam situasi perang yang dipicu oleh Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut, terutama jika hal itu terjadi atas rencana pihak-pihak yang dulunya justru mendukung perang ini dan turut memperburuk eskalasinya. Larijani menyatakan jika itu orang Eropa, kami tidak akan mengizinkannya. Tidak akan ada keamanan di Selat Hormuz. Perlu dicatat, negara Eropa hampir tidak terdampak perang Al-Sailem dan Israel melawan Teheran, berbeda dengan negara Arab di Teluk Persia yang menderita akibat serangan rudal dan drone Iran. Namun, karena pembatasan lalu lintas laut di Selat Hormuz dan serangan terhadap fasilitas minyak dan gas di wilayah tersebut, harga minyak dunia yang sebelum perang tidak melebihi $70 per barel melonjak pada awal minggu ini, hampir mencapai $120 dan bahkan lebih tinggi. Tapi sekarang, omong-omong sudah terjadi penurunan. Data terakhir yang saya lihat, harga Brent sudah $89. Namun, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengakui semakin lama perang di Iran, makin besar kemungkinan dampak negatif bagi ekonomi Inggris. Karena itu, katanya sudah saatnya perang ini berakhir. Saat Starmer ditanya apakah Donald Trump berisiko memicu perang dunia, Perdana Menteri Inggris menjawab, "Kita perlu mencari cara meredakan situasi dan inilah fokus utama sebagian besar diskusi kita. Bagaimana menemukan jalan untuk menurunkan ketegangan dan memastikan situasinya tidak semakin memburuk dari yang sudah terjadi." Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng. Jangan lupa episode ini dibuat agar menarik dan bermanfaat untuk Anda. Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau berlangganan lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa.